Pemasaran batik karya Widi Nugraha ini dilakukan melalui online maupun offline. Sesi pemotretan dengan model seperti ini juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan batik Widi Nugraha kepada masyarakat luas. Batik karya Widi Nugraha juga kerap kali mengikuti event fashion baik di Kabupaten Ngawi sendiri maupun luar daerah. Awalnya adanya muncul batik Widi Nugraha ini sekitar tahun 2010. 2010, Ya, baik. karena pada waktu itu anak saya nomor 2 namanya Widi Nugraha. Namanya, oh jadi nama Iya. Widi Nugraha diambil dari Betul, anak dari ibu. nama anak saya Baik. nomor 2. Dia lahir difabel tunarungu sejak kecil. Kemudian tahun 2010 dia selesai sekolah SLB di Don Bosco Wonosobo, mengambil jurusan jahit. Nah, waktu dia belum selesai, saya sudah berpikir keras bagaimana caranya supaya nanti mandiri dengan skillnya itu. Lalu karena diambil skill jahit, lalu saya berpikir nilai tambah apa yang membuat orang menoleh pada anak saya nanti. Karena jahit maka kaitannya dengan kain. Akhirnya saya berpikir mungkin ini bisa ditambahkan dengan punya produk sendiri. Akhirnya muncullah batik. Lalu saya bingung, batik apa ya? Ya batik kebutuhan dia, batik Widi Nugraha. Jadi Widi Nugraha dari nama anak saya nomor 2. Gitu ceritanya. Kemudian waktu libur semester, anak saya ajak untuk kursus bersama saya di Sanggar Yudhistira. Waktu itu kami hampir setengah bulan belajar batik bersama-sama. Setelah itu praktek di rumah dengan eksperimen tuh sekitar hampir 1 tahun ya. Kami terus belajar sendiri, trial error gitu terus dan terus akhirnya bisa makin baik, makin sempurna seperti itu untuk menjadi selembar batik. Lalu tahun 2010, Juli 2010 kami sudah mulai bisa menghasilkan seminggu 1 lembar, lalu 2 lembar, itu mulai sekitar Juli, Agustus, September itu masih sendiri Mbak. Kemudian akhir November suami saya almarhum itu waktu itu juga mendorong support saya dan anak saya mau memperbesar peralatan dan sebagainya. Mendadak dipanggil Tuhan ada serangan jantung. Lalu awal Januari 2011 setelah 40 hari bapaknya, saya minta ayo kita mengajak ibu-ibu sekitar untuk belajar mencanting, mengenalkan batik di lingkungan sekitar kami. Jadi memang awalnya untuk anak saya Widi Nugraha itu. Oh, baik. Gitu Jadi ceritanya. awalnya dari situ, kemudian sekarang sudah menjadi besar dalam waktu 10 tahun berarti 10 Ibu ya. tahun, ya. 10 tahun sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat dan koleksinya sudah banyak sekali begitu. Nah, motif-motif dari batik Widi Nugraha ini juga sangat khas, diantaranya manusia purba begitu ya. Mulai dari kapan dan bagaimana ceritanya bisa menciptakan motif-motif batik tersebut Ibu? Ya, ketika kami mulai eksperimen jadi untuk membuat selembar batik itu mulai bisa baik begitu ceritanya, maaf ini Korman. Itu kemudian saya berpikir batik itu rohnya ada pada motif. Jadi saya harus bikin motif yang bisa dikenal. Lalu saya browsing internet itu hampir setiap malam berbulan-bulan itu mengenal batik di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri ya, di Malaysia, di Cina. Itu seperti apa sih gitu. Saya
coba pelajari pakemnya bagaimana, bentuk-bentuknya bagaimana. Setelah browsing banyak yang saya ketahui, saya tidak mau memakai apa yang sudah saya lihat. Saya harus mencari yang berbeda, yang punya ciri khas sendiri. Waktu itu 2009, 2 Oktober 2009 baru aja diumumkan bahwa batik itu adalah milik Indonesia. Nah, saya 2010 berarti kan masih booming ya, masih hangat-hangatnya. Lalu saya berpikir Ngawi itu belum punya yang khas Ngawi. Ada pembatik yang mereka membuat dari daerah Banyu Biru, kemudian juga mereka masih dari Solo, Sragen begitu. Lalu saya juga kunjungi batiknya kayak apa. Kok saya belum melihat kekhasan. Lalu saya nggak tahu ya, saya berdoa terus gitu ya untuk anak saya ini. Kemudian ada inspirasi melihat kekhasan Ngawi. Kemudian saya melihatnya dari logo Kabupaten Ngawi. Dari situ saya lihat ada Museum Trinil. Saya tanyakan ini artinya apa saja. Lalu ada bambu pendek, lalu ada kali tempuk, lalu ada segala sesuatu yang ada di Ngawi yang menjadi lambang padi dan kapas seperti itu. Dari situlah muncul berbagai motif yang inspirasinya khas Ngawi, sehingga muncullah yang pertama itu bambu trinil, lalu ada manusia purba, ada gading, kemudian ada tempat-tempat wisata yang saya buat dalam motif tertentu, betul seperti itu. Lah munculnya dari situ, kemudian itu saya kembangkan dengan imajinasi bermacam-macam yang intinya ini adalah kekhasan batik Widinugraha, dan sampai detik ini kami tetap membuat sendiri. Jadi tidak ada satupun yang dari luar. Baik. Dan dari awal juga belajar trial dan error, belajar sendiri ya Ibu Siwi ya. Baik. Termasuk warna alam begitu ya. Karena warna alam ini kan sangat rumit ya Ibu ya. Apakah juga belajar sendiri Bu pada awalnya? Iya, betul. Ketika kami sudah mulai merangkul ibu-ibu pecanting, kemudian juga anak-anak muda yang saya ajari untuk mencelup, mengenal warna itu, kemudian kami ajak studi banding kemana-mana Mbak. Kemana-mana, ke Solo, ke Pekalongan, ke Rembang. Pokoknya ahli-ahli batik itu kami kunjungi sampai dengan ketemu warna alam. Lalu kami diskusi, kami eksperimen. Begitu terus akhirnya kok makin pintar. Ternyata SDM di desa itu kalau kita telaten mereka berkualitas. Baik. Ya. Karena mereka pun juga dengan membatik seperti ini juga Bu Siwi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka begitu ya Ibu ya, dan bisa lebih kreatif lagi begitu. Ibu harapannya ke depan seperti apa Bu? Batik Widinugraha ini akan dibawa kemana nih? Target-targetnya apa nih? Iya betul. Dari awal hingga dikembangkan oleh anak saya Yohan itu saya melihat progres yang bagus. Hanya kami sejak pandemi ini memang menjadi tantangan yang luar biasa. Kami merubah banyak sistem yang sebelumnya itu aman-aman saja, sekarang kok harus lebih hati-hati. Nah, jadi harapan kami walaupun ada pandemi, walaupun ada dampak-dampak ekonomi, batik Widinugraha tetap eksis, tetap bisa survive, dan tetap bisa mensejahterakan karyawan dan mengembangkan diri terus-menerus tanpa berhenti. Terutama anak saya Widinugraha itu memegang masalah jahitnya. Dan timnya adalah anak difabel semua. Oh begitu. Harapan saya semua karyawan sudah kami bergabung kerjasama dengan kami tetap bisa survive, tetap bisa sejahtera sampai yang akan datang. Wah, kebetulan sekali ini juga ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, betul Pak? Iya, Pak Harsoyo. Baik, iya. Nah, Pak, kita kan bicara mengenai UMKM nih. Saya penasaran. Jadi UMKM di Kabupaten Ngawi ini geliatnya sekarang seperti apa nih Pak? Geliatnya walaupun masa pandemi ini ya alhamdulillah sudah agak mendingan, sudah naik tren. Paling enggak 80% juga. Kabarnya juga Widinugraha ini menang dalam lomba ini UMKM ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak? Juara 1 lomba batik tingkat nasional kembali itu. Oke. Kategori untuk
milenial Mas Tuhan. Oh, milenial ya, karena sekarang anak-anak muda ini Pak Iya, ya iya. sangat menyukai batik juga karena motifnya juga unik begitu ya, Iya. dan juga modelnya juga banyak Oh, iya. begitu. Nah, UMKM di Kabupaten Ngawi ini selain batik sebenarnya ada apa lagi sih Pak? Banyak. Untuk UMKM ada sekitar 60 ribuan UMKM. 60.000 UMKM, Iya. banyak sekali. Itu tersebar di seluruh Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi itu ada Baik. 60 ribuan. Untuk pembinaan dari dinas sendiri seperti apa bagi mereka yang memiliki usaha UMKM ini Pak? Ya, untuk pembinaannya kita genjot kepada pemasaran yang utama karena masa pandemi ini pemasaran agak sulit lah kita mengadakan online. Selain itu juga ada inovasi, membuat inovasi baru. Contohnya batik ini. Ini ada inovasi baru yang dalam juga gitu, ada inovasi-inovasi yang mana nanti ke depan untuk bersaing dengan kabupaten atau daerah lainnya, semuanya begitu. Oke, jadi selama ini juga dari dinas sendiri melakukan pembinaan terhadap para UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi. Salah satunya dalam hal pemasaran seperti itu. Atau dan juga pelatihan. Oh, pelatihan juga. Wirausaha baru yang terbentur pada pandemi corona, kita buka wirausaha baru juga. Oke, baik. Batik juga kita ada pelatihan selain yang paling yang Widinugraha, kita adakan pelatihan juga. Itu untuk ibu-ibu yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Ngawi atau untuk siapa Pak pelatihan Untuk tersebut? Kabupaten Ngawi, se-Kabupaten Ngawi, Kabupaten se-Kabupaten Ngawi. Kita latih. Jadi harapannya dinas koperasi itu satu koperasi itu mempunyai satu anak asuh UMKM. Nah nanti anak asuhnya UMKM itu nanti bisa berkolaborasi membentuk koperasi. Jadi koperasi bisa hidup karena koperasi itu kan dari anggota untuk anggota, kita bisa saling mengawasi. Itu harapannya begitu. Iya, kayaknya bagus ya Pak. Ini kalau ini apa nih Pak? Ini merak ini. Oh, merak. Ini manusia purba ya. Ini khasnya Ngawi ya. Kalau ini pasti di mana-mana nggak ada Pak ini Pak, manusia purba ini Pak ya. Cuma ada di Ngawi ini Pak ya. Oh, baiklah. Nah, Hati manusia purba. oh iya banyak sekali ya memang ya. Pak, kalau target ke depan nih dengan usaha pengusaha pelaku UMKM khususnya batik nih apa Pak? Targetnya ya makin lama itu batik itu makin digemari masyarakat selain Kabupaten Ngawi. Kalau di Kabupaten Ngawi nggak usah bilang mesti suka. Orang kalau tidak pakai batik khas Ngawi itu merasa malu. Kalau ketemu Pak Bupati mesti delik itu selalu. Baik. Oh ya, mesti pakai. Kalau pakai batik khas Ngawi itu gitu. Targetnya selain dipakai oleh masyarakat Ngawi, nanti dipakai oleh selain ke daerah lain. Jadi daerah lain juga mengenali batik dari Ngawi gitu ya. Seperti di Taman Mini yang eventnya Suruhan itu juga gitu. Pakai orang Jakarta pakai batik Ngawi semuanya. Wah, luar biasa. Harapannya bisa terkenal ya. Baik. Harapannya nanti bisa dikenal lebih luas lagi batik dari Ngawi ini. Salah satu hasil karya dari Mas Widinugraha ya, hasil jahitan sendiri dan tentunya batiknya juga batik khas dari Widinugraha. Oke, kita sudah keliling-keliling di Batik Widinugraha dan kita juga sudah mengetahui berbagai motif koleksi dari batik Widinugraha khas dari Kabupaten Ngawi. Kita harapkan semoga batik lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya batik dari Kabupaten Ngawi dan batik Widinugraha ini. Semoga lebih banyak kaula muda, generasi muda yang mencintai batik dengan bangga memakai batik khas dari Indonesia. Sampai jumpa dalam laku-laku berikutnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.